Sudah Mbak Maura tadi ya. Sebelum acara kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Selawat salam saya aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama di pagi hari ini. Mungkin agak kesiangan sedikit ya Bu. Seharusnya kita sampai sini senam. Setelah senam panggil, saya sudah dari tempat atur sama Mama Sultan ya. Amin. Semoga pada pagi hari ini kegiatan kita lancar. Tepuk semangat. Mana? Mana punya? Tepuk semangat. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Hari ini hari apa? Sabtu tanggal 31 bulan Nah, hari ini kenapa anak-anak tidak sekolah? Jalan-jalan. Kalau di sekolah itu anak-anak belajar apa bermain? Belajar, iya. Karena hari ini anak-anak tidak belajar di dalam kelas, hari ini anak-anak belajarnya di luar kelas. Hari ini anak-anak akan mengenal yang namanya tanaman, manfaat tanaman. Terus kemarin topiknya apa anak-anak? Menggunakan apa? Kendaraan. Berarti tadi naik kendaraan apa? Termasuk modern apa tradisional? Rodanya berapa? 4. Bahan bakarnya apa? Bensin dan yang mengemudikan? Walah hebat Bu Guru. Nah, ya, sedikit saja pengulasan topik untuk minggu ini. Waktu dan tempat saya aturkan pada Tepuk tangannya mana? Ayo semangat. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Semangat? Semangat dong. Ini tadi udah pada sarapan apa belum ya? Kayaknya kok ada yang nggak sarapan ya? Oh belum sarapan. Pantesan kurang semangat. Oke, enggak apa-apa ya. Nanti setelah kegiatan nanti sarapan bareng-bareng. Oke, seperti yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi, bahwasanya hari ini adik-adik dari TK Pertiwi Tambah Rejo, Tunjungan, diajak jalan-jalan sama Bu Guru ke Segoro Madu. Ada yang sudah pernah ke sini? Oke, terima kasih yang sudah. Ini adalah yang kedua kali ya Bu Yanti ya, TK Tambah Rejo mengadakan acara kegiatan ekoprint di Segoro Madu. Ibu-ibu ada yang tahu nggak ya ekoprint itu apa? Kalau adik-adiknya mungkin nggak tahu, mungkin ibu-ibunya ada yang tahu. Oke, sedikit saya jelaskan ya. Ekoprint itu suatu cara atau teknik
membuat suatu bentuk gambar dari bahan dasar alam, Bu, yaitu dari daun, batang, bunga, kemudian dibentuk menjadi suatu pola atau bentuk gambar yang indah, unik dan estetik. Nggih kados yang batik, contohnya kayak gini nggih, ya, hasil jadinya. Tapi ya itu tadi, kalau batik itu kan dengan malam, dengan nyamping. Kalau ekoprint itu enggak, ya, bedanya itu. Tujuannya apa ya kita membuat ekoprint? Yang pertama, saya ingin mengajak adik-adik ini belajar sambil bermain. Kalau di sekolah kan belajar ya tetap sambil bermain juga. Tapi di sini adik-adik saya ajak bermain sambil belajar, yaitu belajar membuat ekoprint. Tujuannya apa? Untuk merangsang kreativitas adik-adik semuanya, apalagi di usia adik-adik ini ada nih mungkin adik-adik akan lebih mudah untuk mengingat-ingat, mengenang sesuatu kenangan yang indah di masa kecil, okay? Dan juga kenapa harus ekoprint? Karena ekoprint dengan memanfaatkan bahan-bahan dari tumbuhan, ya. Jadi saya ingin memperkenalkan pada adik-adik juga bahwasanya tanaman itu tidak hanya untuk kesehatan tubuh kita, ya, yaitu yang berupa makanan, buah-buahan, ya, ada sayuran, buah-buahan, itu kan juga tanaman, itu manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Kalau ekoprint, bahan-bahan yang digunakan yaitu tanaman-tanaman liar, nggak bisa dimakan, tapi ternyata tanaman-tanaman yang tidak bisa dimakan manusia dan biasanya dimakan ternak, itu kita bisa buat suatu karya yaitu ekoprint, ya. Termasuk ini juga salah satu upaya kita untuk mempertahankan kearifan lokal, ya. Kita harus bangga dengan produk dalam negeri. Jangan kita bangga dengan produk-produk luar negeri, ya. Karena produk kita juga sebenarnya bagus, ya. Apalagi kalau kita sendiri yang membuatnya. Kita harus bangga apabila bisa menciptakan suatu produk yang berguna untuk kita juga untuk orang lain. Jadi harapannya besok dengan adik-adik diajari kegiatan seperti ini akan merangsang daya kreativitas adik-adik agar kedepannya akan bisa menjadi manusia-manusia yang lebih cerdas. Begitu, nggih, sekilas pengenalan ekoprint. Kemudian teknik-teknik ekoprint itu banyak sekali, tapi yang perlu diperkenalkan untuk adik-adik yaitu teknik dasar, yaitu ponding, yaitu pukul, memukul. Jadi nanti akan memukul daun-daun, kemudian dituangkan ke dalam suatu wadah ataupun itu, nggih, bahan-bahannya juga dari serat alam, yaitu bisa tote bag, bisa kain, bisa kulit, dan contoh-contoh itu. Dan hasil ekoprint itu kalau dibandingkan dengan batik itu, kalau hasilnya bagus itu akan jauh lebih mahal dari ekoprint. Jadi ini juga biar adik-adik itu punya semangat untuk berkarya. Oke, guys, sekarang bahan-bahannya tolong dibagi. Jangan sampai berdempetan. Kemudian setelah ditata, saat mau dipukul itu, nggih, saat memonding atau memukul itu satu-satu, jangan dijajah gitu. Satu daun diselesaikan gitu. Setelah saat itu memukul, ini plastik ini ditaruh di atasnya biar nanti dadanya nggak saling menempel, karena ada getah yang warna merah, ada yang warna hijau, biar nanti nggak menempel dengan yang lain. Oke. Jadi
Nggih, satu-satu. Dari pinggir dulu nggih, pinggir-pinggirnya dipukul tok. Setelah daunnya terbentuk baru tengahnya diratakan. Daun akan kelihatan atau terbentuk sempurna kalau warnanya sudah sesuai dengan bentuk daunnya. Nggih. Saat itu tidak perlu keras-keras seperti itu. Kalau itu kita keluar. Oke. Tidak perlu keras-keras. Yang seperti itu gitu. Jadi tolong buat yang seindah mungkin, sebagus mungkin. Hasil akan kelihatan bagus atau tidak itu tergantung keprakteannya adik-adik semua nggih. Jadi daun itu akan terponding sempurna apabila daunnya itu benar-benar warna hijau. Kalau ada yang putih-putih harus perlu diponding lagi, harus dipukul lagi biar muncul warnanya. Nggak usah khawatir ya, buat adik-adik yang belum sarapan, setelah ponding nanti akan makan bareng-bareng di Suramadu dengan ikan bakar nggih bersama Bu Guru. Bareng-bareng di Suramadu dengan ikan bakar nggih bersama Bu Guru. Sekedar informasi untuk ibu-ibu juga, semua fasilitas yang ada di Suramadu ini gratis. Kalau mau berenang silakan gratis, tapi dengan catatan pengawasan harus dilakukan oleh orang tua masing-masing. Karena memang gratis itu. Jadi pengawasan harus ke orang tua. Saya serahkan kepada orang tua masing-masing. Jadi tolong diawasi saat nanti ada yang berenang, diawasi jangan sampai ada yang jatuh. Kemudian ibu-ibu yang mau berkaraoke ya, yang suka menyanyi, bisa menyanyi di Joglo ini, di aula ini, dan gratis. Itu tadi ya, fasilitas yang ada di Suramadu gratis, tapi harus beli makanan di sini, tidak boleh membawa makanan dari luar, terutama nasi.
timur sama ada itu. Dek. Kemudian di sebelah jomblo ada toilet. Kemudian di sebelah ruang dewasa juga ada kamar mandi. Kemudian paling atas ujung barat juga ada kamar mandi. Dibalik tasnya nih, video. Ini tadi video. Laki apa? Dadah.